Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izin Allah kita mampu meluangkan waktu untuk belajar baca kitab. Semoga kegiatan ini Allah berkenan menjadikannya pemberat pada timbangan kita pada hari akhir nanti. Baiklah, sekarang kita lihat ke layar. Kita akan meneruskan latihan kita menggunakan kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi pencari ilmu. Kita akan bahas apa yang ada di layar, lanjutan dari yang kemarin. Perhatikan, kita akan baca dari poin 4. Qala al-muallifu rabi'an la tantakil min muhtasarin ila akhara bila mujibin. Fahadha min babi ad-dajari. Khamisan ikatinasu al-fawaidi wad-dawabiti al-ilmiyati. Sadisan jam'un nafsi lit-talabi wat-taraki fihi walihtimamu wa taharruku litahsili wal bulughi ila ma fawqahu hatta tafidha ila al mutawwalati bisabilatin muwassaqatin. Itu adalah bacaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa lancar sampai akhir. Sekarang kita masuk pada cara mengartikan dengan menggunakan terjemah harfiah, terjemah berkata. Penulis buku ini Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Beliau meneruskan yang keempat adalah la tantakil. Janganlah engkau berpindah. Min muhtasarin, dari sebuah ringkasan, ila akhara, kepada yang lain. Bila, tanpa, mujibin, alasan. Fahada, karena ini adalah, min termasuk bab-bab ad-dajari, kebosanan. Khamisan, yang kelima, ikatinasu, memperhatikan, al-fawaidi, faidah-faidah,
wal dawabiti dan kaidah-kaidah al ilmiyati yang ilmiah. Sadisan yang keenam, jam'u an-nafsi mengumpulkan diri li talabi untuk mencari wa taraki dan naik fihi di dalamnya wal ihtimamu dan memperhatikan wa taharruku dan bergairah li tahsili untuk mencapai wal bulughi dan sampai tahsil bulu sama ila kepada ma fauqahu apa yang di atasnya hatta hingga tafidho engkau mampu mengalir ilal mutawwalati kepada kitab-kitab yang tebal bisa dilatin dengan jalur dengan jalan muwasaqatin yang dipercaya. Itu adalah arti daripada bacaan yang kita bahas, arti secara letter. Sekarang kita masuk pada cara menterjemah dengan terjemah tafsiriyah sekaligus faedah bacaan. Jadi penulis buku ini beliau meneruskan terkait dengan tata cara belajar. Tata cara belajar dan tingkatan-tingkatannya. Cara yang keempat adalah la tantakil min mukhtasarin ila akhara bila mujibin. Janganlah engkau wahai seorang mencari ilmu pindah dari satu buku ringkasan kepada buku ringkasan yang lainnya tanpa ada alasan yang mewajibkan. Jadi hendaknya pencari ilmu, ya, para tulabul ilmi, para pembelajar, ketika belajar, jangan sampai ketika sudah menggunakan satu buku ringkasan, buku ringkasan satu belum selesai, pindah ke buku yang lain. Ini jangan sampai terjadi. Bila mujibin tanpa ada hal yang mewajibkan, mengharuskan pindah. Kalau sekiranya umpamanya contoh ketika belajar, katakanlah belajar nahwu yang ringkas, yang satu menggunakan matan jurumiyah. Belum selesai tamat buku ini, gurunya sudah pergi. Katakanlah merantau. Kemudian ada guru baru. Dan guru baru ini adalah lebih condong kepada buku yang sederhana. Umpamanya katakanlah nahwu wadih. An-nahwu al-wadih. Maka apa? Ini ada faktor yang mengharuskan pindah dari satu buku ringkasan ke buku yang lainnya. Kalau tanpa alasan maka jangan sampai pindah. Umpamanya belajar dengan si A pakai jurumiyah. Belum selesai, pindah ke guru yang lain menggunakan buku lain lagi. Sehingga seakan-akan pelajar ini adalah pencicip makanan. Dia ingin merasakan semuanya. Ini apa rasanya, yang ini apa rasanya. Sehingga apa akhirnya bingung sendiri. Kok seperti ini? Kata si fulan, ini.
Kata fulan lagi, yang lain lagi, yang mana yang benar? Bingung dia. Jadi satu ringkasan belum selesai, tamatkan. Kemudian apa? Kalau seandainya pindah dari satu ringkasan ke ringkasan yang lainnya, apalagi dari satu buku ringkasan ke buku yang tebal, ya, yang berjilid-jilid, yang halamannya banyak, ya, maka apa? Tanpa adanya pendorong faktor yang mengharuskan, maka fahadha min babi ad-dojar. Penulis buku ini nyatakan perpindahan ini dinilai termasuk daripada bagian kebosanan, bagian mengeluh, keluh kesah, ya. Jadi bagian juga dikatakan juga bagian ketidaksabaran. Jadi ketika seseorang dia mempelajari satu ringkasan belum selesai, dia pindah ke ringkasan yang lainnya, ya, tanpa ada faktor yang mengharuskan seperti itu, maka perbuatan ini dinilai bahwa dia sudah tidak sabar dalam belajar. Dia mengeluh dalam hal belajar. Dia bosan dengan belajar. Karena terjadi di majelis ilmu, ya, di antara murid yang tidak bertahan adalah tidak sabar. Tidak sabar. Ya. Dianggap pelajaran yang disampaikan adalah sudah paham, ya, atau remeh, ya, atau yang lainnya. Atau bosan, itu lagi bosan. Suka mengeluh, ya. Kok belajarannya nggak enak sekali dan terusnya. Padahal ya namanya mencari ilmu, ya, tertuntut akan kesabaran. Karena sungguh tidak ada di belakang kesabaran kecuali kebaikan. Hanya saja sabar ini berat. Yang kelima, iqtinasu al-fawaidi. Hendaknya pencari ilmu senantiasa memperhatikan faedah. Memperhatikan faedah, ya, diantaranya dengan cara mencatat, ya, merekam, atau membuat ringkasan, ya. Jadi faedah-faedah yang ada dalam pelajaran, ya, ketika belajar guru menerangkan dan ada tambahan, dan tambahan ini tidak ada dalam buku, maka hendaknya si thalibul ilmi senantiasa mau mencatat yang baru. Atau dalam buku ada kesalahan, guru menerangkan dan membenarkan, maka harus dicatat. Ini poin yang sangat berharga. Karena kadang di dalam buku salah harokat, salah maksud, salah yang lain, yang guru bisa memberikan catatan khusus. Ini ada kekurangan. Wal dhawabiti al-ilmiyati, dan murid juga senantiasa mencatat kaidah-kaidah ilmiah. Jadi ketika ada penjelasan dan muatannya dari kaidah ilmiah diambil daripada buku lain, hendaknya dicatat, ya. Karena kaidah ini tidak ada dalam buku, ada pada buku yang lain. Ini adalah sangat berharga. Dicatat, ya. Bila perlu ditanyakan kaidah ilmiah ini dari kitab apa, halaman berapa, dan seterusnya. Yang keenam adalah jam'un nafsi litalabi wa taraki fihi. Hendaknya seorang murid untuk semaksimal mungkin jam'un nafs, mengumpulkan diri, menguatkan semangat, mengerahkan apa yang dimiliki. Jadi fokusnya pikiran, tenaga, dan apa yang dimiliki, ya. Karena kata nafsi ini ada artinya jiwa.
artinya diri semua nih. Jadi apa yang dimiliki oleh seorang murid digabungkan semuanya, lid tolabi, dan persembahkan kepada mencari ilmu. Waktunya diambil sekian persen untuk belajar. Karena orang luar, waktu adalah uang. Kalau orang luar, waktu adalah uang. Kalau pelajar adalah waktu adalah ilmu. Waktu adalah ilmu. Kalau mukmin adalah waktu adalah ibadah. Jadi kerahkan semuanya dari apa yang dimilikinya untuk mencari ilmu, buat tarakifi, dan untuk senantiasa meningkatkan kualitas keilmuan nih. Meningkatkan pembelajaran ilmunya. Sarana-sarana pendukung ilmu dilalui semuanya. Dari membeli kitabnya, dari membeli buku-buku tambahan ya, mengikuti majelis ilmu, dan yang lainnya. Jadi semua faktor penunjang akan belajar dipenuhi. Boleh timamu, dan memperhatikan, wa taharruku litahsin wal bulu ila ma fawqahu hatta taqida ila al mutawwalat bisabilatin muwassaqah. Serta apa? Serta memperhatikan dan bergairah. Jadi pencari ilmu hendaknya terus memperhatikan dan bergairah, bersemangat dalam rangka mencapai kepada apa yang mafokuh, apa yang lebih di atasnya lagi. Jangan sampai sudah paham A, sudah selesai. Tapi hendaknya setelah A terus B terus C. Ibarat orang sudah belajar, katakanlah nahwu, sudah belajar, terus naikkan lagi. Belajar sorofnya, belajar balaghahnya, belajar ilmu usul-usulnya, usul fikihnya, usul tafsirnya, usul hadisnya. Kemudian belajar terus, dikembangkan terus. Tidak ada ilmu yang berhenti saja. Jangan sampai sudah ada sebagian orang yang menghafal Quran. Sudah menghafal Quran, titik. Gak mau teruskan lagi. Ini sangat disayangkan. Hendaknya orang sudah menghafal Quran terus. Belajar apa yang berkaitan dengan Al-Quran sehingga hafalannya, pemahamannya bisa membantu untuk dia menghantarkan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau sudah memperhatikan dan bersemangat untuk mencapai kepada apa yang di atasnya lagi, maka hatta tafidhah, hingga engkau bisa melangkah kepada kitab-kitab tebal dengan cara yang terpercaya. Jadi ketika seseorang mampu melalui tahapan demi tahapan dari buku yang ringkasan, maka nanti pada akhirnya akan mampu memahami kitab-kitab yang tebal. Kalau seandainya seorang pelajar, dia baru belajar langsung ke buku tebal, maka biasanya gak lama umur belajarnya. Baru sebentar, mending langsung dia gak mau belajar lagi. Atau akan bertahap, tapi pemahamannya akan sulit diraih. Karena pokoknya, kaidah-kaidahnya, dasar-dasarnya belum dilalui ini. Sehingga akan mendapatkan bermacam kesulitan. Ini terkait dengan terjemah tafsir ya, apa yang kita bahas, yang kita baca sekarang, semoga mudah dipahami. Sekarang kita ambil faedah bahasa satu seperti biasanya. Di sini kita ambil dari
ila ma fawqahu. Ila ma fawqahu. Ila ma fawqahu. Di sini ada ma, ya, ada ma. Mausul ma madafi. Ya, ma di sini adalah namanya ma mausulah. Mausul. Ma mausulah. Diartikan yang atau apa yang. Jadi ma bisa dia berubah arti-arti lain. Jadi arti ma ada beberapa macam arti. Di antaranya adalah di sini menunjukkan mausulah. Ya, menunjukkan mausulah. Nah, setelah isi mausul, fauqahu, ya, fauqahu ini dikatakan sebagai silatul mausul. Silatul. Sebagai silatul mausul. Fauqa dhorof al-ha'nya sebagai fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sehingga dikatakan wa syibhul jumlah min mudhaf wa mudhaf ilaih silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Ini terkait dengan pembahasan isi mausul. Jadi isi mausul setelahnya adalah silatul mausul. Itu adalah terkait dengan kaidah bahasa yang kita angkat. Setelahnya dibuka forum diskusi. Kalau ada masalah silakan sampaikan. Ada masalah silakan. Mungkin saudari Davina, saudari Popi, saudara Adi Prabowo. Ustadz mau tanya, Ustadz. Ya, silakan. Fauqa itu berarti mudhaf ya? Fauqa Iya. punya mudhaf ilaih, Ustadz. Iya, benar. Jadi setiap dhorof, jadi fauqa ini adalah dhorof makan, ya. Jadi dhorof ada dua, dzarfu al-makan dan dzarfu az-zaman. Setiap dhorof harus dia sebagai mudhaf. Tidak boleh kita mengatakan ila ma fauqa titik. Harus ada kata yang menjadi mudhaf ilaih. Sehingga kapan ada dhorof, ya, setelahnya adalah mudhaf ilaih. Sehingga al-ha kita i'rabkan al-ha'u dhamirun mabniyun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi i'rabnya al-ha'u dhamirun, dia mabni di atas dhammah dalam kedudukan jar sebagai mudhafun ilaihi. Jelas kira-kira? Mudhaf ilaih bisa domah belakangnya ada itunya. Bukan Iya, bukan bagus. kasroh itu. Iya, bagus. Jadi ila ma fawqahu alha harakatnya dhammah. Padahal mudhaf ilaih apa? Mestinya majrur. Jadi mudhaf ilaih mestinya majrur. Umpamanya qalamu Muhammadin, penanya Muhammad. Ya, penanya Muhammad. Atau di nomor 6 ini contohnya jam'un nafsi. An-nafsi ini mudhaf ilaih, dia majrur. Dia majrur. Iktinasu al-fawaidi, ini mudhaf ilaih, al-fawaidi majrur. Kemudian min babi ad-dojari majrur, mudhaf ilaih juga. Nah, sekarang terkait dengan kata majrur dalam tanda itu ada dua macam. Majrur ada dua macam. Ada yang dengan tanda yang asli, ya, asli. Maka kalau asli kita i'rabkan, umpamanya yang ini, iktinaus al-fawaidi, kita i'rabkan al-fawaidi mudhafun ilaihi majrurun
Wa alamatu jarrihi kasratun. Wa alamatu jarrihi kasrah. Jadi kalau yang al-fawaidi tanda jarnya dengan kasrah. Tanda jarnya dengan kasrah. Kenapa? Karena al-fawaidi ini termasuk isim mu'rab. Jadi setiap isim mu'rab ya, maka seringnya terjarkan dengan kasrah. Ya, tidak semua nih, tidak semua nih. Jadi setiap isim mu'rab yang paling banyak adalah terjarkan dengan kasrah. Isim mu'rab, isim yang berubah-ubah harokat akhirnya. Adapun domir ini termasuk kategori mabni. Mabni tetap, ya. Jadi mabni kalau al-fawaidi mu'rab. Kalau mabni dia apa? Harokatnya tetap, tapi hanya dalam kedudukan. Sehingga kita katakan ma fawqahu, hu-nya kita katakan domir. Kapan domir? Mabni. Di atas apa? Kalau yang hu ini mabniun ala al-dhammi, di atas dhamma. Tapi karena dia sebagai mudhaf ilaih, kita katakan fi mahalli jarrin, dalam kedudukan jar. Dalam kedudukan jar, apa sebab? Mudhafun ilaihi. Sebagai mudhaf ilaih. Jelas kira-kira? Jelas, Dad. Alhamdulillah. Syukron, syukron. Afwan. Ada lagi yang lain selain? Selain kalau ada pertanyaan. Saudari Popi biasanya ada pertanyaan. Karena akhirin datangnya jadi agak blank Ustadz. Afwan. Apa? Harusnya harusnya datangnya awal ya. Bakar, Oh, bakari apa? Bakar. Tapi ini karena akhirin jadi agak blank Ustadz. oh ya. Ya, enggak apa, pelan-pelan. Atau mungkin yang lain saudara Ari. Nggak ada. Ini ada saudara Ari lagi yang ARY. Saudari atau Iya Ustadz, Ana lupa. ada masalah di sini? Jadi ketinggalan dah. Oh, saudari Davina mungkin? Cukup Ustadz. Sudah cukup kira-kira? Yang kelima apa tadi Ustadz? Artinya tas Yang kelima artinya memperhatikan akan faedah-faedah dan juga kaidah-kaidah ilmiah. dibaca dengan harokat, coba Ustadz bahasa Arabnya saya coba tulis. Iqtinasu al-fawaidi wal dawabiti al-ilmiyati. Tamam Ustadz. Kalau yang nomor 4 kan jangan berpindah ke ringkasan lainnya tanpa ada alasan. Ya, Maka akan menjadi, kalau terjadi seperti itu akan menjadi kebosanan. Kedua, konsentrasi ya Ustadz ya. Yang la kelima, fahadha min bab, diartikan maka ini adalah perpindahan ini adalah dinilai, dianggap termasuk bagian dari tanda pintu. kebosanan. Oh, bagian itu, babnya itu bagian Ustadz ya, bukan Ya, pintu ya. bab boleh termasuk juga bagian atau kategori.
Kalau jam'un nafsi itu bisa diartikan sepenuh hati ya Ustaz ya? Ya, Jam'un nafsi. ya benar. Bisa diartikan sepenuh hati ya? Ya, jamak nafsi bisa diartikan sepenuh hati. Ada lagi mungkin silakan sebelum kita akhiri. Ustaz mau tanya itu yang bisa pilatin mu sakot itu atman Ustaz. Iya benar, bisa Latin muwasakotin ini adalah naat man'ut. Bila man'utnya, muwasakoh ini naatnya. Jadi di antara tanda dia naat man'ut adalah dua-duanya sama-sama, ya sama-sama bentuknya. Kalau nakiro, kalau ma'rifah, kalau mufrad, kalau musana, jamak, mudzakar, muannas. Jelas kira-kira? Jelas Ustaz. Syukron. Mahfun. Jazakallah. Wah iya. Ada lagi mungkin? Fi mahali tadi artinya dengan kedudukan ya Ustaz ya? Fi dalam Dalam kedudukan. Ya baiklah, mungkin nggak ada masalah di sini, nggak ada pertanyaan. Atau ada lagi? Atau mungkin dari ini penanggung jawab program, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Enggak ada, udah cukup. Baik, demikian latihan kita, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi